Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bung Rewel di CBN Sport Indo. Oke, terima kasih sobat semua yang sudah support sampai saat ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih kembali membahas terkait info-info yang masih viral sampai saat ini di media sosial, di jagat maya. Masih banyak komentar-komentar yang kembali muncul setelah pasca Bung Towel menyatakan pernyataannya di stasiun TV nasional dan Akmal Marhali. Satu orang ini dari Bung Towel ini menurut saya pribadi, apakah dia sportif? Kalau menurut saya tentu tidak. Seorang yang mengatasnamakan dirinya pengamat sepak bola, tentunya kalau pengamat sepak bola itu yang pertama itu sportif, jelas namanya olahraga. Kemudian kritik, jelas. Kemudian mengakui, jelas. Jadi yang tiga itu, sportif itu mengakui, fair play, dan kritik. Ini dia nggak bisa dibilang pengamat sepak bola. Dirinya saja tidak sportif, dia saja tidak sportif, hanya bisa mengkritik dan tidak bisa mengakui. Kita saja yang sebagai penikmat dan penonton dan sekaligus supporter timnas Indonesia, kita tahu, kita paham, kita melihat dan menyaksikan perkembangan dan pencapaian Sintayong pada bersama timnas kita dari beberapa tahun lalu sampai saat ini hingga lolos langsung ke Piala Asia 2027 Arab Saudi, ya kan? Adapun banyak pelatih sepak bola nasional yang juga sudah mengakui perkembangan dan pencapaian Coach Sintayong di timnas kita. Salah satunya ada Coach Aji Santoso, mantan pelatih Persebaya, melalui kanal-kanal berita dan kanal-kanal YouTube, media sosial juga memaparkan seperti itu, dan kanal-kanal podcast juga. Seorang pelatih yang memahami bagaimana kerasnya, bagaimana kondisi dan situasi di dalam sepak bola itu sendiri. Kemudian di dalam lapangan itu sendiri, bagaimana menjalin komunikasi dengan pemain. Tentu dia lebih paham. Seorang pelatih saja mengakui perkembangan timnas dan bersama Coach Sintayong ini. Kemudian ada coach dari Jackson F. Tiago, mantan pelatih timnas juga. Dia pun juga sempat diwawancarai oleh beberapa media dan mengakui juga. Kemudian masih ada lagi Coach Neil Maizar mengakui perkembangan timnas kita di bawah asuhan Coach Sintayong ini dan dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa pencapaiannya. Inilah ada orang-orang yang pernah langsung terlibat dalam sepak bola, dalam kerasnya persaingan di liga, di timnas, dalam permainan di lapangan ini. Mengakui, dan juga sang legenda timnas kita juga berbicara, Bung Rocky Butirai, legenda timnas kita, timnas Indonesia, mengakui juga. Cobalah dicek klausul dari tahun berapa pencapaian timnas kita sampai saat ini, lolos ke round 3 dan langsung lolos ke Piala Asia 2027. Dan kita tahu pengamat sepak bola yang satu ini, Bung Towel ini,
dia pandai, kita akui pandai memanfaatkan situasi untuk mengkritik dan mencela timnas atau pelatih timnas kita. Pas situasi AFF kalah, situasi buruk, sedangkan kita saja sebagai penonton sepak bola, penikmat timnas, tahu apa gunanya regenerasi pemain itu. Padahal kita menurunkan tim skuad U22, under 22. Disinilah letaknya kesempatan Bung Towel. Padahal dia menonton sendiri loh pertandingan itu. Dan juga Akmal Marhali ini tidak cross check. Terus pada waktu dia bilang Sintayong ini mempunyai hoki cukup beruntung bersama timnas Indonesia. Betul, hoki seorang pelatih itu betul. Tapi kalau hoki saja tidak disertai taktik dan strategi, nggak mungkin jadi. Akmal Marhali paham sampai sini. Hoki kalau tidak ada strategi pun nggak bakalan jadi. Itulah kemana Anda pas timnas kita mampu lolos langsung ke Piala Asia saat ini 2027 nanti di Arab Saudi. Dan sejarah yang diukirkan Coach Sintayong, kenapa Anda tidak berani mengakui? Katanya Anda pengamat sepak bola, katanya, dan Bung Towel katanya pengamat sepak bola. Kalau pengamat sepak bola ya sportif lah, akui saja di mana kelebihan Sintayong, di mana kelemahannya, di mana kesalahannya, itu yang harus diperbaiki, mana yang harus dievaluasi, mana yang harus biarkan saja, ditanggapi lebih baik atau semacamnya. Itu baru pengamat sepak bola. Pengamat sepak bola mengakui sportif. Kita kritik di mana kesalahannya, ditunjukkan di mana, kita akui kelebihannya di mana, kita akui perkembangannya sampai mana. Kan itu tujuannya sebenarnya. Kalau pengamat sepak bola yang memberikan kritik, kritik itu membangun, mengembangkan, dan berkontribusi untuk perkembangan timnas kita selanjutnya. Kan begitu. Sementara Bung Towel ini dan Akmal ini sejauh ini memanfaatkan momentum yang terjadi saat ini, hanya bisa, sepertinya, itu pendapat saya, hanya menjadi sebuah bumerang dan menjadi adu domba. Menjadi adu domba, merusak suasana antara netizen penyuka sepak bola timnas kita. Netizen yang suka supporter timnas kita, baru perkembangan timnas kita, permainan sudah mulai berubah. Ini yang dibentur-benturkan. Kan begitu. Ada yang pro bersama Bung Towel ini. Itulah yang menjadi segelintir orang ini yang akan menyerang jadinya, yang menguatkan argumennya. Berdasarkan apa argumennya? Kan gitu. Kalau kita punya argumen, kita jelaskan. Dari sini kita mengambil argumennya. Tentu ada jawaban dari pihak PSSI Timnas yang dikatakan oleh Pak Sumarji. Kan begitu. Heran kita orang ini. Ya bisa dibilang banyak orang nih di media sosial, kalau ndak mengkritik Sintayong, ndak mengkritik timnas, nggak makan dia. Ya bisa jadi begitu kan. Itulah yang kita harapkan, semoga timnas kita berkembang dan kondusif kondisinya. Harap untuk orang dua ini semoga mengkritik yang membangun dan menjunjung tinggi sportivitas. Itu yang paling utama. Pengamat sepak bola pun netral tidak netralnya itu terserah sama dia. Ya seharusnya
pengamat sepak bola ini netral. Kita jelaskan lagi, seharusnya netral untuk segi manapun, tidak ada untuk salah satu pihak pun demi perkembangan sepak bola di timnas maupun di tanah air. Itu yang kita harapkan, sportif terus. Oke, sampai di situ saja membahasnya. Bocah dua ini itu sebagian dari pendapat pribadi saya, Bung Rewel. Itu saja, salam olahraga buat sobat-sobat semua. Semoga sehat selalu, tetap jaga terus sportivitas. Bravo Timnas.